Selamat malam, Anda menyaksikan Talk Politik with Reinhard. Saya Reinhard Sirait. Sebagai partai papan atas di Indonesia, Partai Golkar memiliki pengaruh yang kuat dalam kancah politik di tanah air, terutama menuju tahun 2024. Terbukti Golkar mampu mengonsolidasi bangunan koalisi yang awal diumumkan, yakni Koalisi Indonesia Bersatu. Dan belakangan pergerakan Partai Golkar mencuri perhatian. Bagaimana tidak, karena Partai Beringin ini dihampiri oleh partai-partai politik lain, bahkan disebut sekarang menjadi primadona bagi partai politik lain. Apa arah politik Partai Golkar menuju tahun 2024? Apakah akan mau menambah lagi rekan-rekan koalisi untuk tahun 2024? Dan bagaimana kemudian Partai Golkar mencermati dinamika politik dan juga capres-cawapres yang ditunggu-tunggu oleh publik saat ini. Bersama dengan saya, eksklusif, saya sudah bersama dengan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Pak Erlangga Hartarto. Pak Erlangga, terima kasih Pak, apa kabar? Baik, selamat malam Pak Renat. Selamat malam Pak Erlangga, terima kasih sudah meluangkan waktu bagi kami MNC Media untuk mewawancari Bapak. Ya. Kabar baik ya Pak? Alhamdulillah. Baik, Pak Erlangga, kembali kita akan membahas soal politik di tanah air, Pak. Saya ingin mulai dulu dari pernyataan Pak Erlangga beberapa hari yang lalu di acara internal Partai Golkar yang menyebut bahwa Partai Golkar ini partai yang membuat nyaman partai-partai lain gitu, karena banyak partai ingin melakukan komunikasi politik dengan Partai Golkar. Menurut Pak Erlangga, apa yang membuat banyak partai membuka ruang komunikasi dengan Golkar yang belakangan ini kita tahu banyak yang datang menemui Pak Erlangga? Ya, pertama kalau kita lihat sejarahnya, Partai Golkar adalah partai paling tua di Republik ini. Dan kedua, banyak partai yang timbul atau berdiri dengan tokohnya alumni Partai Golkar. Jadi banyak yang partai yang memang turunan dari Partai Golkar. Dengan demikian chemistry itu sudah terbangun karena semua basisnya yang partai itu adalah partai tengah, partai karya kekayaan, dan partai pembangunan. Nah, partai-partai yang berada dalam posisi tengah atau partai pembangunan tentu nyaman dengan Partai Golkar. Okay. Karena Partai Golkar sejak awal memang didorong untuk berada di tengah dan pro pembangunan. Nah, tentu modal pokok ini yang tentu kita lihat bisa terus dikapitalisasi oleh Partai Golkar. Republik Indonesia sendiri kan Pak Presiden selalu menyampaikan bahwa ingin membangun yang berbasis pada Indonesia sentris. Jadi kalau bicara Indonesia sentris, itu bahasa jelasnya Golkar banget. Jadi tentu inilah yang kita akan terus kapitalisasi ke depan. Oke, Anda mau katakan bahwa Golkar diterima di semua kalangan partai politik, Pak Erlangga? Selama ini demikian, karena Partai Golkar paling berpengalaman bekerja sama dengan berbagai partai. Jadi kita lihat, tentu juga berpengalaman kerja sendiri gitu. Pada era Orde Baru misalnya, Golkar tentu menjadi mayoritas tunggal di sana, walaupun ada partai-partai yang lain, tapi kan partai hanya 3 dan sistem tertutup. Nah, pasca reformasi, Golkar berpengalaman bekerja sama mulai dari eranya Gus Dur, presidennya Ibu Megawati, presidennya Pak SBY, sampai pada saat sekarang Partai Golkar pun mendukung kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo dan Pak Ma'ruf Amin. Jadi Golkar selalu berada di tengah, selalu berada dalam pembangunan, selalu berada dalam pemerintahan. Nah, itu mungkin berbeda dengan partai-partai yang lain. Oke. Golkar terbuka? Golkar terbuka. Golkar berbasis meritokrasi. Dan Golkar artinya
seluruhnya berproses berdasarkan tata tertib dan ADART organisasi, berbasis kepada prestasi, dedikasi, loyalitas daripada kader, sehingga partai ini tumbuh menjadi partai kader juga. Oke, Pak, ada 3 partai yang bertemu dengan Partai Golkar dengan Pak Erlangga. Terakhir PKB, kemudian PKS, kemudian Partai Nasdem. Menariknya adalah 3 partai ini bukan KIB dan sudah punya blok koalisi masing-masing. Apa isi pertemuannya, Pak, dengan partai-partai yang sebetulnya saat ini ya, ini sudah masuk ke dalam koalisi yang embrio koalisi yang sudah ada dan itu bukan KIB sebenarnya? Ya, tentu koalisi itu kita harus perluas. Karena dengan koalisi lebih luas, potensi untuk memenangi lebih dari 50+1 itu mungkin. Artinya kita ingin membentuk sebuah pasca pemilu nanti pemerintahan yang kuat. Nah, pemerintahan yang kuat adalah pemerintahan yang didukung oleh partai politik lebih dari 50%. Oleh karena itu, Golkar ingin membangun sebuah kerjasama yang dilakukan sebelum pemilu. Karena berdasarkan berbagai pemilu kemarin, pasca reformasi, koalisi pemerintahan itu terbentuk sesudah pemilu. Nah, tentu banyak plus dan minusnya. Karena ada agenda-agenda awal yang diset sebelum pemerintahan terbentuk. Misalnya di parlemen, di DPR maupun di MPR. Sehingga tentu kalau ini kita bisa set lebih awal, maka tentu akan lebih kuat dan pemerintahan lebih stabil. Nah, pemerintahan lebih stabil ini penting karena kita menghadapi yang namanya bonus demografi 10 tahun ke depan. Berarti negara ini berada dalam crossroad. Crossroad ingin menjadi maju atau dia tertinggal di dalam middle income trap. Nah, untuk tidak tertinggal di dalam middle income trap butuh stabilitas politik. Karena tatakan dari seluruh pembangunan, apakah itu di ekonomi, di sosial, itu basisnya adalah stabilitas politik. Nah, itulah yang ingin dibangun di Partai Golkar. Pak, ada pandangan bahwa Golkar ini sedang mengorkestrasi peta koalisi yang ada. Meskipun sekarang sudah ada beberapa blok koalisi, tapi dengan kenyamanan yang dimiliki oleh Golkar tadi, yang tadi Pak Erlangga katakan, ini bisa merubah peta koalisi yang ada. Apakah itu yang kemudian menjadi tujuan dari manuver dan pergerakan Golkar saat ini, Pak Erlangga? Ya, tentu kita harus membuat koalisi yang kita bisa siapkan untuk melihat 10 tahun ke depan. Artinya? Bangsa kita ini kan tidak bangsa sendirian, Mbak. Kita tidak berada di dalam vakum, tetapi kita dalam ketidakpastian geopolitik. Perang Ukraine belum selesai, eskalasi meningkat, apalagi kemarin Presiden Biden datang dan akan all out terhadap Ukraine, maka tensinya akan semakin tinggi. Kemarin kita lihat juga ada balun di Amerika ataupun ada di Kanada. Tensi ini kan tentu dipersalahkan dalam tanda petik ke China. Nah, berarti tensi China juga akan meningkat di Laut Cina Selatan. Nah, ini tentu akan berpengaruh hubungan antara Taiwan dengan China, dan ini secara otomatis akan mengganggu ekonomi juga, karena selat antara laut antara China dan Taiwan itu menjadi jalur perhubungan dan logistik di wilayah timur. Jadi Anda mau katakan perlu koalisi yang besar. Oleh karena itu, kita jangan membuat negara kita menjadi negara yang tidak pasti. Dalam ketidakpastian global, kita nggak boleh ikut tidak pasti. Nah, kita harus memastikan diri bahwa kita stabil. Nah, untuk memastikan diri kita stabil, itu juga sama aja memastikan bahwa transisinya itu akan menjadi sesuatu yang mulus, yang baik. Karena kita pasca reformasi kan kita sudah biasa nih dalam agenda 5 tahunan politik, dan itu yang dilihat dunia sebagai salah satu kepastian Indonesia ini adalah negara demokratis,
terbesar ketiga di dunia dengan penduduk muslim terbesar. Tidak ada negara lain yang mempunyai branding semacam itu. Dan kepastian itu dalam praktiknya adalah Kepastian itu dalam praktiknya tentu partai politik ini bisa bekerja sama. Bukan menimbulkan katakanlah friksi politik baru, diametral, politik identitas. Head to head boleh, tapi dalam damai. Dan kita harus membuat pemilu itu sebagai pesta rakyat. Jangan membuat rakyat menjadi tegang. Apalagi kalau rakyat tegang, dunia internasional lebih tegang lagi kan gitu. Tapi kalau ini sebuah pesta rakyat, maka tentunya pemilihan umum itu menjadi sebuah proses yang 5 tahunan. Nah dengan demikian kita akan smooth sailing dalam 10 tahun Untuk ke depan. itu artinya Partai Golkar mengajak partai lain untuk bergabung, Pak? Untuk itu kita bikin sebuah koalisi. Koalisi KIB kan sekarang sudah ada. Ya tentu koalisi kan saya bilang koalisi tidak berhenti di sini. Karena jumlah partai politik ada 17. Ya tentu kita untuk menang sampai 50%, nah tentu butuh lebih banyak lagi. Beda kalau kita partainya cuma 3, itu lebih mudah menang 50%. Ataupun 2004, belum ada partai turunan Golkar yang lain. Sehingga dengan demikian Golkar masih bisa menang di tahun 2004 dengan metode pemilihan tertutup. Nah sekarang kita meminta partai-partai yang alumni Golkar itu homecoming gitu. Sehingga kita bisa membuat blok yang lebih besar. Partai Nasdem dan Pak Surya Paloh? Termasuk Partai Nasdem, kemudian juga tentu yang lain kan banyak. Saat pertemuan dengan Pak Surya Paloh, Pak, meskipun sudah ada keterangan media saat itu ya, tapi masih banyak rasanya publik yang belum terjawab secara clear apa kemudian hasil pertemuan itu. Karena pertemuan itu kemudian kita tahu lini masanya berdekatan dengan saat Pak Jokowi memanggil Pak Surya Paloh ke istana, kemudian tidak lama ada pertemuan dengan Partai Golkar. Apakah itu berkaitan atau tidak, itu mungkin bisa jadi spekulasi. Tapi dari pertemuan itu sekarang apa hasilnya, Pak? Ya tentu hasilnya masing-masing mengetahui posisi masing-masing. Dan tentu ke depannya karena Pak Surya Paloh dan sebagian besar juga Nasdem itu juga asalnya dari Partai Golkar, kita mengkalibrasi strategi ke depan yang dilakukan oleh baik Nasdem maupun Partai Golkar. Nah tentu kemungkinan kerjasama ke depan selalu ada. Tetapi tentu kita sebagai partai politik kan kita menghargai sikap dari masing-masing partai. Jadi understanding itu mungkin tidak semua partai bisa mengerti seperti itu. Kalau tidak punya kedalaman daripada hubungan dan kesejarahan. Artinya Partai Golkar memahami, menerima, mengerti posisi Nasdem yang sudah memilih Pak Anies sebagai baca presnya atau bagaimana, Pak? Ya artinya kan mereka sudah punya sebuah keputusan. Tetapi kan namanya politik, dinamika masih tetap terjadi. Artinya yang terjadi saat ini belum final. Semua akan final kalau ijab kabul sudah ditandatangani. Kalau nggak ada yang diteken, nggak ada yang masuk ke KPU, belum final. Sampai sejauh ini memang belum ada yang diteken, belum ada yang kemudian KPU sendiri pendaftarannya kan masih bulan September, belum ada pendaftaran. Nah, dengan PKS dan PKB, apa yang dibicarakan Pak Erlangga sebenarnya? Mungkin bisa kasih bocoran kepada kami. Apa yang kemudian diinginkan dengan pertemuan dengan dua partai itu? Ya, pada prinsipnya tentu kita harus mengawal agar proses demokrasi ini berjalan secara baik. Dan kedua, kita harus juga menghormati perundang-undangan yang sedang berlaku dan kesepakatan tentang itu. Nah, tentu ini yang kita jahit untuk diperjuangkan bersama. Bersama dengan PKB yang kita tahu sekarang sudah bergabung juga dengan koalisi Partai Gerindra. Artinya komunikasi itu terbuka, dan seterbuka apa yang kemarin dibicarakan oleh Gus Muhaimin, Pak Erlangga? Antar Golkar dan PKB kan pasti terbuka juga. Jadi secara terbuka, dan tentu ada agenda bersama. Agenda bersama menjamin bahwa pemilu ini dilaksanakan secara terbuka juga. Karena pembicaraan terbuka,
pemilu juga terbuka. Nah ini kan kepentingan bersama. Jadi kepentingan bersama ini yang perlu kita perjuangkan sebelum pemilu ini dilaksanakan. Oke, Pak, lagi-lagi kita bicara pandangan. Ada pandangan juga yang membaca atau menganalisis bahwa pergerakan Golkar ini tidak lepas juga dari arahan dari Presiden Jokowi. Ya. Karena ada kedekatan Pak Erlangga dengan Presiden dan Golkar juga partai pemerintah begitu. KIB bahkan disebut-sebut sejak awal terbentuk ini atas arahan Presiden juga. Apakah pertemuan-pertemuan dengan partai-partai tadi itu, Pak Erlangga, itu juga ada arahan Presiden di sana? Ya tentu semua kayak main bola, semua pergerakan dengan bola dan tanpa bola dikonsultasikan. Ya. Artinya Presiden mengetahui Ya kalau sebelumnya. konsultasi kan berarti ada komunikasi. Apa yang disampaikan Pak dengan Presiden Jokowi ketika Ya seperti di lapangan bola kan tergantung bolanya ada di sebelah mana kan. Kalau main bola kan ini semua bergerak dinamis. Oke. Ya. Oke, artinya sekali lagi Presiden merestui pergerakan Partai Golkar Ya gitu ya? selama kan kita tahu lapangannya di mana Pak. Jadi kalau kita main bola kan bukan kita main di luar lapangan, tetapi di dalam lapangan. Oke. Tapi kalau ada bola di pojok kan kita nggak perlu balik dulu ke pelatih untuk tanya nih bola di pojok mau diapain kan gitu. Nah, yang sekarang ini masih berada di dalam lapangan? Sekarang semua masih dalam lapangan. Oke, yang di luar lapangan itu seperti apa Pak Erlangga? Yang di luar lapangan ya tentu ada hal-hal lain yang di luar. Misalnya dengan penonton atau tanpa penonton itu kan urusan di luar lapangan. Oke. Tidakkah itu mengganggu independensi Partai Golkar sebagai partai besar sebetulnya Pak Erlangga? Balik lagi kan kita tahu lapangannya. Lapangan yang masih dalam masih batas amankah atau masih? Lapangan kan mencapai tujuan. Tujuannya mencetak gol. Gol itu dalam pemilu. Nah, itu yang paling penting. Oke. Apa arahan Presiden Jokowi Pak Erlangga kepada Bapak sebagai Ketua Umum Partai Golkar kalau kita bicara 2024? Kemarin di acara Partai Golkar Pak Jokowi juga mengapresiasi Golkar yang tidak terburu-buru mengumumkan capres. Tapi di saat yang sama Presiden juga mengingatkan jangan terlalu lama. Ya. Ya memang kan terburu-buru dan terlalu lama tergantung jadwal KPU. Jadwal KPU atau dinamika politik yang sekarang, Pak Erlangga? Ya jadwal KPU. Kalau terlalu lama berarti KPU sudah jadwal belum daftar. Itu berarti telat ya. Nggak boleh telat. Nggak boleh telat. Artinya tidak mau juga terburu-buru, tidak mau juga langsung mengumumkan siapa yang ingin diusung oleh Golkar dan juga KIB saat ini? Kalau Golkar jelas siapa yang diusung. Pak Erlangga Hartarto. Kalau KIB tentu kita akan bicarakan. Tapi kan tahap sekarang kita ingin menambahkan partai. Makanya kan Golkar berkomunikasi baik dengan partai-partai politik yang lain. Oke. Sekarang dengan KIB, Pak Erlangga, bagaimana perkembangannya? Ini koalisi yang terbentuk sejak awal, paling duluan, tapi juga paling belum ada nama capres-cawapres yang diumumkan. Ya balik lagi, kalau kita umumkan sekarang berarti kita menutup terhadap partai lain untuk bergabung. Kita kan prinsipnya Golkar itu kan bersama kita putuskan. Kalau kita sudah putuskan, yang lain belum masuk, berarti yang lain kita tinggal. Nah sedangkan kita ingin membuat koalisi yang kuat untuk pemenangan pemilu. Oke, Pak, memang kalau bicara politik 2024 saat ini rasanya banyak yang juga yang melihat menarik tapi juga masih berputar di arena situ-situ aja. Artinya belum ada secara jelas pengumuman capres-cawapres dan juga politik yang masih sangat dinamis. Pak Erlangga melihat sebetulnya sebagai Ketua Umum Partai Golkar melihat perpolitikan kita sekarang bagaimana sih Pak? Apakah memang masih sangat cair ya, masih sangat dinamis, masih sangat mungkin ada perubahan dan bagaimana dengan capres-cawapres yang tengah disiapkan oleh koalisi KIB yang sekarang masih solid dan mungkin ada gabung partai yang lain. Tapi dijawabnya nanti Pak, kita break dulu. Talk Politik with Reinhard akan segera kembali sesaat lagi.
Anda kembali di Talk Politik with Reinhardt. Saya masih bersama dengan Pak Erlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar. Pak Erlangga, bicara koalisi masih juga sebagian mengatakan ini masih cair, tapi sebagian sudah melihat ada embrio-embrio yang sudah cukup jelas. Dan di masing-masing koalisi atau bahkan partai PD Perjuangan sekalipun yang bisa mencalonkan capres-cawapres itu belum berani mengumumkan. Apakah memang ada kerumitan tertentu, Pak, di koalisi, paling tidak di KIB yang sekarang Golkar yang bersama dengan PAN dan juga P3? Ya, tentu kalau kita bertemu dengan berbagai partai itu berarti tidak rumit, Pak. Berarti sederhana. Jadi saya tidak melihat kerumitan. Justru karena dengan kesederhanaan kita bisa berkumpul. Tidak ada kerumitan di dalam koalisi, tidak, meskipun di saat yang sama kita tahu ada pertemuan-pertemuan juga dengan... Pertemuan kan sederhana, Pak, tidak rumit. Yang rumit itu kalau nggak ketemu siapa-siapa. Kalau tidak ketemu siapa-siapa justru rumit gitu. Ada kerumitan apa dengan itu, Pak, kalau tidak ketemu siapa-siapa? Karena ada partai yang tidak ketemu siapa-siapa juga kan, Pak Erlangga? Tidak juga, karena semua ketemu. Ada ketemu yang terbuka, ada yang ketemu tertutup. Oke. Jadi ada pertemuan terbuka, ada pertemuan yang dilakukan secara tertutup. Banyak yang berpikir bahwa karena nama capres-cawapres belum ada, ini juga membuat kerumitan terjadi di partai-partai politik, termasuk di KIB misalnya. Tidak rumit. Justru karena dengan kesederhanaan itu kita berjalan terus. Oke. Kalau Pak Erlangga melihat sekarang dinamika politik itu seperti apa dari pandangan Bapak? Apakah sebenarnya sudah mulai jelas atau sekali lagi ini semua masih abu-abu, masih bisa berubah? Kalau kerjasama politik tentu semua kemungkinan ada. Tapi kalau kejelasan sih sudah terlihat cukup jelas. Cukup jelas artinya bahwa akan ada 3 poros, bahwa atau... Ya minimal ada 3 poros. Minimal 3 poros dengan partai-partai yang... Dengan partai-partai yang sekarang, konfigurasi hari ini. Apa yang membuat partai seakan-akan menghindari, bahkan ada yang menyebut takut untuk mengumumkan capres-cawapres? Ya, tergantung partai masing-masing. Itu kan internal partai sendiri-sendiri. Atau bahkan bangunan koalisinya sudah terbentuk, Pak? Koalisi kan sudah terbentuk. Contohnya Golkar mengkoalisikan lebih awal. Sebelum yang lain membentuk koalisi, Golkar sudah membentuk. Bahkan Golkar sudah punya visi misi ke depan. Dan tidak banyak partai yang sudah berani melontarkan platformnya ke depan. Nah, tentu ada koalisi-koalisi yang lain ya itu dinamis saja. Oke. Apakah belum diumumkan secara definitif ya, atau mungkin secara jelas kepada publik, capres-cawapres itu juga karena ada faktor saling menunggu, saling melihat bagaimana dinamika di koalisi yang lain, bagaimana dinamika di partai yang lain? Saya rasa sih semua punya hitungan masing-masing. Jadi ya kita lihat perkembangan saja. Hitung-hitungan Partai Golkar bagaimana? Hitung-hitungan Golkar kan tadi saya sudah bilang, kita butuh memperbesar koalisi. Dan koalisi yang sekarang artinya belum secara tiket sebenarnya sudah cukup, tapi ini butuh lebih banyak partai lagi. Ya seperti tadi saya katakan, kita kan pemilu ini kan bukan cuma ikut-ikutan pemilu, Pak. Golkar kan partai paling pengalaman mengikuti pemilu. Mengikuti pemilu itu menang di pemilu, menang di pemerintahan, menang di DPR, menang di MPR. Dan semua harus membangun koalisi yang lebih besar. Oke. Di antara partai-partai yang kita tahu sudah bertemu dengan Pak Erlangga, ada beberapa partai yang belum. Di partai papan atas ada PD Perjuangan dan juga Partai Gerindra. Ada Saya rasa itu sudah. Gerindra kan Puan udah ketemu. Oke. Bulan di tahun lalu akhir. Tapi untuk dengan Pak Prabowo juga sudah ada beberapa kali. Oke. Itu pertemuan terbuka atau pertemuan yang tadi Pak Erlangga katakan ada juga pertemuan tertutup? Ada yang terbuka dan yang tertutup. Oke, jadi pertemuan itu sudah ada? Sudah ada. Bagaimana komunikasi dengan dua partai ini, Pak? Komunikasi lancar dan bagus.
Oke. Dan apakah mungkin kemudian ada terbentuk koalisi dengan jumlah partai yang besar atau bagaimana? Ya, saya rasa tadi saya sudah sampaikan bahwa koalisi ini akan diperbesar. Besarnya sampai semana tentu tergantung pembicaraan. Pak, apa target yang ingin dicapai oleh Partai Golkar di tahun 2024? Tentu sekarang semua partai inginnya menang, semua partai ingin capresnya menang. Bagaimana Golkar mengkonsolidasikan untuk mencapai tujuan itu, Pak? Ya, pertama, itu tentu Partai Golkar itu partai yang paling dikenal oleh publik. Nah, tentu dari partai yang sudah paling dikenal dari publik, ya tentu kita konversikan. Dan Partai Golkar adalah partai yang terbuka. Partai Golkar punya caleg-caleg juga yang kuat. Partai Golkar punya struktur yang kuat. Bahkan kalau kita lihat partai politik yang punya ormas paling lengkap, Partai Golkar. Kita punya 10 ormas, baik itu kepemudaan, keagamaan, ormas perempuan. Nah, semuanya itu bisa menggapai struktur masyarakat sampai ke desa-desa. Nah, Partai Golkar jelas melakukan pelayanan publik dengan Yellow Clinic misalnya di sektor kesehatan. Konkret, artinya pelayanan publiknya bukan menggunakan program pemerintah, tapi program partai sendiri. Partai Golkar sudah punya program pendidikan untuk pemuda, juga dimiliki oleh partai sendiri, yang namanya Golkar Institute. Jadi Golkar membuat kegiatan yang nyata untuk masyarakat, dan itu kegiatan real, dan itu tidak menggunakan dalam tanda petik program-program pemerintah. Nah, di sini saya katakan bahwa partai lain belum turun sedalam itu. Nah, bahkan pada waktu Partai Golkar berkuasa pun kita tidak melakukan itu waktu zaman Orde Baru. Sehingga ini justru perubahan-perubahan paradigma, perubahan-perubahan perjuangan partai ke depan. Karena ke depan masyarakat kan perlu 1 pendidikan, 2 kesehatan, itu yang paling kunci. Dari pendidikan, lapangan kerja. Nah, lapangan kerja ini yang didorong oleh Golkar. Karena pembangunan harus diterjemahkan menjadi ketersediaan lapangan kerja. Nah, dalam model Golkar sudah mempersiapkan lapangan kerja hanya bisa dilakukan apabila masyarakatnya terdidik. Oke. Anda mau katakan atau Anda yakin bahwa Golkar dengan semua platform yang ada tadi itu solid untuk menuju tahun 2024, Pak Erlangga? Golkar periode ini salah satu yang paling solid. Jadi tentu kita sangat siap untuk mengikuti pemilu 2024. Oke. Harus. Pak, ada energi baru didapatkan Partai Golkar dengan masuknya Pak Ridwan Kamil. Tokoh-tokoh muda yang setidaknya publik cukup well known, ada Rian Ernest begitu ya. Nah, ini seberapa berpengaruh untuk menambah mesin politik, memperkuat mesin politik Partai Golkar untuk tahun 2024, Pak? Ya, tentu kita akan dorong supaya Golkar itu menjadi magnet bagi anak muda maupun tokoh-tokoh publik. Sehingga mereka nyaman bernaung di bawah pohon beringin. Supaya kalau pohon beringinnya adem, negeri ini akan adem juga. Jadi sangat menyambut baik siapapun pihak yang mau bergabung ke Partai Golkar. Partai Golkar partai terbuka. Mereka yang ingin berjuang bersama, mereka yang punya filosofi maupun perjuangan yang sama bisa bergabung dengan Partai Golkar. Kalau bicara soal rencana untuk pencapresan, Pak, sesuai dengan hasil yang didorong oleh kader Golkar kepada Pak Erlangga, bagaimana Pak Erlangga kemudian menyiapkan tanggung jawab itu menuju ke tahun 2024? Ya, tentu semua langkah kita sedang persiapkan. Kita punya Bapilu untuk khusus Pileg, dan kita punya pemenangan untuk Pilpres. Kembali ke target artinya mau kembali ke nomor 1 ya, Pak? Ya, kalau di Formula One, kalau posisi nomor 2 yang dikejar nomor 1 atau nomor 10 ke belakang. Itu kan berarti muter itu arahnya. Jadi kita targetnya yang nomor 1. Pak, menuju ke tahun 2024 kemarin juga sempat ramai soal polemik sistem pemilu terbuka, sistem pemilu tertutup, begitu, dan
Yang kami tahu Golkar mendukung sistem pemilu terbuka dengan partai-partai lain. Saat itu ada pertemuan ya Pak. Apa pandangan Pak Erlangga soal itu? Jadi partai tertutup itu bisa terjadi kalau jumlah partainya sedikit. Tapi KPU memutuskan partainya banyak. Bagaimana partai yang belum dikenal publik bisa tertutup? Karena dengan tertutup nanti partainya akan semakin kecil. Dan kedua, Partai Golkar berpengalaman, sistem tertutup menang, tapi syaratnya partainya sedikit. Karena kan Partai Golkar ini paling populer di antara semua partai. Artinya dikenal di publik. Ya. Tidak perlu mengenalkan diri lagi brandingnya. Semua sudah tahu Bahkan Partai Golkar. survei Korpas terakhir aja kan yang paling populer Partai Golkar. Ya. Justru kalau Partai Golkar akan sangat diuntungkan karena tahun 2024 kita pun sistem tertutup dan Golkar pun nomor 1 pasca reformasi. Nah, tetapi kan sekarang kita sudah komit untuk secara terbuka dan itu sudah diputuskan di dalam MK dan diputuskan di dalam undang-undang. Dan kita sepakat bahwa di dalam regulasi pemilu tidak ada perubahan aturan permainan. Sehingga Golkar komit terhadap itu. Jadi sebetulnya Golkar mau tertutup, mau terbuka, siap. Tapi kalau kita bicara soal demokrasi, terbuka lebih baik. Terbuka lebih baik. Nah, bahwa sekarang ini tengah menjadi polemik, ada partai... Ini bukan polemik, ini bukan berproses Mahkamah Konstitusi. Ya. Ada partai, katakanlah PD Perjuangan begitu ya, mendukung pemilu tertutup. Bagaimana Pak Erlangga mencermati soal pemilu terbuka atau tertutup ini yang akhirnya kemudian banyak partai sebetulnya setujunya dengan pemilu terbuka? Ya tentu kita kan sudah berproses. Pemilu tertutup terakhir 2004. Pemilu tertutup terakhir yang menang Golkar. Dan itu pemerintahan sebelumnya kan pemerintahan Ibu Megawati. Artinya PDIP pada waktu itu kan sebagai incumbent juga. Nah tentu sesudah itu dibuat sistem terbuka. Dan ini sudah beberapa kali pemilu. Ini masuk yang keempat. Jadi masyarakat sudah terbiasa dengan sistem terbuka. Artinya masyarakat sudah mempunyai hak untuk memilih secara terbuka. Sehingga tentu Partai Golkar melihat bahwa hak yang sudah diberikan kepada masyarakat tidak sewajarnya untuk ditarik. Kemudian kedua, ranah daripada terbuka tertutup kan antara pembuat undang-undang. Nah, pembuat undang-undang adalah pemerintah dan DPR. Jadi mungkin ranah ini kita kembalikan pada koridor-koridor yang ada. Ini sedang berproses di MK. Pak Erlangga yakin bahwa kita akan tetap dengan pemilu terbuka, sekali lagi tanpa kita mendahului keputusan MK nanti. Kalau keputusan MK kan tergantung hakim yang mulia, jadi kita tidak bisa mengambil keputusan dari situ. Tapi sekali lagi Golkar dan mayoritas partai lain tetap mendorong bahwa sebaiknya pemilu dilakukan secara terbuka ya Pak. Belum ada urgensi juga untuk kembali ke pemilu tertutup. Ya tentu perlu evaluasi, tetapi harus dikembalikan pada pembuat undang-undang. Kalau dari evaluasi Pak Erlangga terkait sistem pemilu terbuka ini seperti apa? Banyak kemudian yang melihat bahwa ini juga nanti biaya politik tinggi lah, kemudian... biaya politik akan tinggi juga, karena pada saat dia tertutup, partai juga harus kampanye. Sama aja. Cuma beda posnya aja. Saat bertemu dengan partai-partai lain Pak, soal pemilu tertutup dan terbuka ini, apa yang kemudian Pak Erlangga diskusikan dengan ketua umum partai politik yang lain? Saya rasa kepentingan bersama bahwa kita harus menjaga demokrasi dan kita harus tetap pada kesepakatan terhadap perundangan yang sedang dipakai. Dan kita sudah bersepakat bahwa undang-undang ini tidak dirubah. Kalau kita bicara demokrasi, kembali ke soal di 2024, tadi Pak Erlangga mengatakan ya minimal mungkin ada 3 poros ya. Apakah ini bisa jauh lebih menyehatkan bagi demokrasi kita setelah belajar di pemilu yang lalu, atau mau 3 poros, mau 2 poros, sepertinya friksi itu akan tetap ada sebenarnya? Friksi itu akan terjadi kalau tergantung isunya yang dibuat. Tetapi kalau isunya tidak dibuat diametral,
yang mendorong konflik horizontal, itu tidak akan terjadi. Pak, tadi di awal Pak Airlangga mengatakan soal ada tantangan geopolitik ya di dunia yang ini bisa berpengaruh ke Indonesia. Ya. Kita juga akan masuk ke tahun politik, sehingga tadi Pak Airlangga menyebut kita butuh stabilitas dan lain sebagainya. Dari pandangan Pak Airlangga sebagai Ketua Umum Partai Golkar, sebagai juga kita tahu menjabat sebagai Menko Perekonomian, apa tantangan terbesar yang akan dihadapi oleh Indonesia di tengah dinamika geopolitik tadi, dan kita akan masuk ke tahun politik, bahkan sudah masuk sebetulnya mungkin di tahun ini dan juga tahun 2024 mendatang. Tapi dijawab nanti Pak Airlangga, kita jeda terlebih dahulu. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, sudah banyak tadi yang kita bahas dengan Pak Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar, soal target Partai Golkar, dinamika koalisi, capres-capres dan lain sebagainya. Tapi di saat yang sama kita tahu, memasuki tahun politik, ada tantangan geopolitik juga yang tadi disinggung juga oleh Pak Airlangga sejak awal. Saya ingin tahu Pak Airlangga, dari pandangan Pak Airlangga sendiri, seberapa besar tantangan itu, bahkan di tahun ini disebut-sebut tahun yang suram dan lain sebagainya. Apakah itu juga sesuatu yang perlu kita antisipasi ya Pak, sebagai sebuah bangsa dan juga sebuah negara? Tantangan ketidakpastian itu real dan tentu harus diperhatikan, karena kembali lagi bahwa kesejahteraan masyarakat dan masyarakat kita banyak yang penghasilannya harian, sehingga kita harus betul-betul prudent menjaga ketidakpastian ini. Nah, kemarin dalam 3 tahun penanganan COVID, alhamdulillah Indonesia bisa keluar secara extraordinary. Pertumbuhan ekonomi bisa di angka 5,3 dan ini tertinggi dalam 10 tahun terakhir. Kemudian juga inflasi kita bisa tekan, di mana inflasi kita jauh lebih rendah daripada bahkan Amerika, Singapura, ataupun berbagai negara lain. Dan kita punya keberhasilan G20 yang juga di tengah ketidakpastian itu kita bisa menghadirkan tokoh-tokoh negara penting dan bisa membuat deklarasi. Jadi dan kontennya juga salah satu yang paling dalam dan juga substansial. Sehingga kita ini sekarang sedang dilihat sebagai sebuah negara yang berbeda. Dan kedua, di berbagai negara kalau mau taruh uang yang masih memberikan result positif, itu kalau taruh di Indonesia. Sehingga tentu ini kepercayaan ini yang harus kita jaga. Negara yang berbeda ini maksudnya bagaimana nih Pak? Dibanding negara lain, return kita relatif lebih tinggi. Surat hutang negara misalnya. Sehingga tentu kita punya kredibilitas. Dan dalam 3 tahun kita penanganan COVID, rating kita pun tidak pernah turun. Jadi investment grade-nya terus kita berhasil pertahankan. Jadi momentum ini kita harus jaga, sehingga tentu fundamental ekonomi ini kita harus jaga terus. Fundamental ekonomi kita, neraca pembayaran positif, neraca perdagangan positif. Perdagangan dengan berbagai negara juga balance-nya kita positif. Bahkan kemarin 4 bulan terakhir di tahun lalu kita dengan Cina pun kita balance-nya positif. Sehingga langkah yang dilakukan Indonesia dalam bentuk reform struktural, pertumbuhan ekonomi ini harus dijaga. Ketidakpastian kita ke depan apa? Cuaca, climate change, bencana alam. Kita ketahui sekarang El Nino jalan terus, hujan banyak, tentu akan mengganggu produksi pertanian. Nah, ini yang harus kita special care terhadap itu. Tahun depan, tantangan di tahun politik, tantangannya kering atau La Nina, kembali lagi pangan. Jadi pangan itu harus menjadi perhatian penting dan utama dari pemerintah. Dan pangan tentu akan mempengaruhi kestabilan politik. Karena perut itu menjadi penting. Politik stabil kalau perut kenyang. Kalau perutnya terganggu, stabilan politik bisa terganggu juga. Terganggu. Kita tidak bicara partai, tapi kita bicara kestabilan politik secara keseluruhan. Jadi itu yang pemerintah harus betul-betul perhatikan. Daya beli masyarakat dalam bentuk inflasi.
Kalau barangnya terlalu tinggi, masyarakat tidak mampu, itu juga akan mengganggu kestabilan politik. Sekali lagi saya bukan katakan bahwa ini kestabilan politik satu partai, dua partai, atau tiga partai, tapi ini kestabilan politik secara keseluruhan. Jadi kalau ini semua kita jalan, maka kita bisa jaga, pertumbuhan kita bisa jaga di 5,3, maka momentumnya adalah sekarang. Karena dengan COVID kita punya salah satu yang kuat adalah tabungan masyarakat yang tinggi di perbankan. Karena selama COVID spendingnya rendah. Yang besar adalah spending masyarakat, spending pemerintah. Sehingga 2 tahun ke depan spending masyarakat ini harus digenjot. Dan pesta politik tentu akan memberikan fuel, memberikan tambahan energi buat masyarakat untuk spending dalam kegiatan-kegiatan pertemuan politik dan yang lain. Sehingga dengan demikian kita mau menggunakan politik ini sebagai fuel untuk ekonomi, karena waktunya juga tidak terlalu lama-lama banget. Dari September sampai dengan Februari. Sesudah itu kan selesai. Sehingga dengan demikian kalau kita semua auranya positif, ini penting buat Indonesia bisa keluar dari middle income trap. Jadi sebenarnya di saat yang sama bahwa ada tantangan ekonomi, tapi juga kita masuk tahun politik, Anda meyakini ini kita bisa melewati dengan smooth, begitu, Pak? Tentu kita berharap kita bisa melewati smooth. Pasca reformasi pun kita jalan secara smooth. Jadi saya tidak melihat alasan bahwa ini akan menjadi persoalan. Meskipun ketidakpastian politiknya sekarang kita masih belum tahu kan, Mbak, kembali lagi ke setiap 5 tahun kan ada ketidakpastian politik, tapi yang pasti adalah pemilunya, jadi jangan dibalik. Jadi kepastian ini, kepastian governance, kepastian tata kelola, kepastian taat konstitusi, nah ini yang dilihat sebagai sebuah kepastian proses demokrasi sebuah negara. Ini kan terjadi juga di Amerika ratusan tahun, terjadi juga di India dan di berbagai negara yang lain. Jadi politik dinamika politik kita akan berjalan, tapi ekonomi kita juga ini saling memberikan efek yang positif satu sama lain, bukan justru sebaliknya. Bukan sebaliknya. Oke. Yang juga Pak Jokowi berkali-kali ke publik ingatkan, juga para ke tokoh-tokoh partai politik ya, soal ya tadi itu menjaga stabilitas dan segala macam, adalah soal jangan menggunakan politik identitas, jangan politik sara dan lain sebagainya. Apa yang Pak Erlangga sebagai ketua partai politik ya Pak, apa yang Pak Erlangga lihat soal ancaman politik identitas tadi? Kalau kita tadi sempat menyinggung sedikit, tapi kalau diperdalam lagi, apakah itu menurut Pak Erlangga bisa terselesaikan? Artinya ke depan ini kita kan sebagai sebuah bangsa, kita untuk mempersatukan bangsa. Jadi jangan kita dibuat bangsa yang divided, yang dibelah. Karena itu lukanya lama. Seperti krisis kan meninggalkan scar, meninggalkan luka. Jadi ini yang kita harus jaga. Apalagi kita ingin negara ini menjadi negara sejahtera. Makanya kita semua harus berhati-hati. Kompetisi kan biasa aja. Menang kalah juga biasa aja. Tapi yang nggak biasa menang kalah, tapi jadi bangsa ini jadi terbelah. Nah ini yang harus kita hindari. Nah ini penting agar seluruh tokoh politik, tokoh masyarakat menjaga ini bersama-sama. Dan pembangunan yang sekarang tengah berjalan juga bisa terus dilanjutkan gitu ya. Ini kan pembangunan yang dilakukan luar biasa. Kita dalam situasi COVID, reform struktural dijalankan. Dalam situasi COVID, infrastruktur kita jalankan. Dalam situasi COVID, pertumbuhan ekonomi kita bisa 5,3. Dalam situasi COVID, kita juga mereform sektor kesehatan karena COVID. Sehingga banyak extraordinary measures yang dilakukan, termasuk proyek strategis nasional, termasuk juga keseimbangan pembangunan di wilayah timur dan barat, juga hilirisasi. Artinya apa hilirisasi? Berarti industri manufaktur digenjot kembali. Nah, industri manufaktur adalah nilai tambah dan pekerjaan. Dua hal yang dilakukan. Nah, kita pernah di awal tahun 90-an sampai 98 pertumbuhan ekonomi di atas 20%, manufaktur PDB-nya. Sekarang kan sekitar 18.
Dulu bisa sampai 24%. Nah ini yang kita akan kembalikan. Karena kalau itu kita lakukan, maka tentu kita balik lagi ke nilai tambah. Contoh otomotif hari ini, Indonesia dan Thailand bersaing. Tahun kemarin misalnya kita sudah ekspor otomotif lebih dari 550.000. Sehingga ini juga luar biasa karena otomotif kita sudah diekspor ke 70 negara, bahkan diekspor ke Jepang. Artinya kualitasnya sudah baik, harganya bersaing. Nah, ekosistem itu sudah terbentuk. Nah, ini tinggal kita jaga lagi dengan komoditas-komoditas yang lain. Dan penting bagi Golkar untuk juga memastikan pembangunan ini berjalan dan nanti setelah di 2024 apa yang sudah dibuat di era pemerintahan Presiden Jokowi ini dilanjutkan ya Pak? Tentu dilanjutkan. Program pembangunan terus dilanjutkan. Karena Partai Golkar kan dari awal program pembangunan. Kita bicara posyandu, kita bicara puskesmas, kita percaya SD Inpres, itu kan semua legacy yang terus dibangun. Dan sekarang apalagi dengan infrastruktur, jadi antara SDM dan infrastruktur yang sifatnya hard itu harus dibangun karena kita salah satunya kita harus turunkan juga biaya transportasi dengan infrastruktur yang baik. Nah, bicara soal stabilitas politik tadi itu Pak Erlangga, banyak kemarin itu kan sempat ada isu reshuffle ya Pak, meskipun ini sekali lagi adalah hak prerogatif Presiden begitu. Banyak juga pakar yang melihat sebaiknya kemudian tidak perlu ada reshuffle mengingat ini kita masuk ke tahun politik dan sisa pemerintahan tinggal 1 tahun lebih lah kira-kira begitu ya. Sebagai partai pemerintah, partai pendukung Pak Presiden Jokowi menyikapi isu dan dinamika reshuffle, Pak Erlangga bagaimana? Ya, reshuffle saya di periodenya Pak Presiden Jokowi ini bukan menjadi sesuatu yang sakral. Ya, Pak. Jadi itu bisa dilakukan kapanpun dan size. Skalanya juga tergantung situasi. Jadi ya kita ikuti. Dan itu kembali ke hak prerogatif Presiden. Iya, itu. Kebutuhannya tapi menurut Pak Erlangga ada atau tidak? Ya tentu kalau kita lihat dari kebutuhan kan namanya semua kan dinamis. Kayak main bola aja kan kadang-kadang di 1 menit terakhir juga boleh ganti pemain dan pemain yang diganti, yang mengganti ini nyetak gol deh di perpanjangan waktu 5 menit. Jadi, Analoginya Pak Erlangga selalu bola, ini menarik ini Pak. Saya jadi teringat olahraga Pak, ini juga tengah ramai karena ada kabar yang juga sudah diakui Presiden bahwa Pak Menpora Zainuddin Amali, kader Partai Golkar sudah mengundurkan diri secara informal dan Pak Erlangga mengatakan menunggu arahan Presiden soal siapa yang menggantikannya. Golkar siap untuk penggantian itu Pak? Golkar itu ibarat catur, kita punya pemain yang siap jadi benteng, jadi kuda, jadi perdana menteri, jadi pion, jadi gajah. Jadi kita kadernya banyak, siap di posisi manapun. Tapi artinya benar ya Pak, bahwa Pak Menpora itu sudah akan mundur tinggal secara resmi ya, saja? Ya itu kan sudah disampaikan oleh Bapak Presiden. Oke. Pak, muncul berita bahwa mulai kandidat-kandidat pengganti Menpora dari Partai Golkar, beberapa nama muncul Pak, yang muda-muda terutama ada Mas Dev Laksono, Putri Komarudin, Dito Aryo Tejo, dan lain-lain sebagainya. Inikah yang kemudian masuk ke radar Partai Golkar atau masih banyak kader lain yang berpotensial? Saya setuju yang dan lain-lainnya itu. Artinya bukan dari nama-nama yang beredar ini? Ya, artinya kita punya kader banyak sekali yang punya kemampuan. Jadi tinggal tergantung mau mainnya di depan, di belakang, di tengah. Oke. Dan tentu sudah berkomunikasi dengan Pak Erlangga ya, dengan Pak Menpora seluruhnya juga. Kita sudah berkomunikasi. Belum ada informasi Pak kapan kemudian itu akan dilakukan pergantiannya? Ya kita tunggu saja. Oke. Pak Erlangga sebagai ketua umum Partai Golkar, partai besar, sekarang juga menjabat sebagai Menko Perekonomian. Kalau melihat ke depan, bagaimana Pak Erlangga, target-target apa yang dalam Pak Erlangga ingin capai sekali lagi? Ya, pertama tentu kalau secara ekonomi pertumbuhan kita harus di atas 5,3. Secara partai Golkar harus menang. Oke. Jadi minimal partainya kursinya nambah. Oke. Kursinya nambah. Jadi jabatannya nambah. Jabatannya nambah. Apapun yang nambah kita dukung. Ada yang ingin Bapak sampaikan Pak kepada semua kader Partai Golkar? Mungkin saya tanya Mas dulu. Kenapa di komputer itu ada
keyboard yang tulisannya enter. Untuk menambah, untuk masuk atau Iya, kenapa harus enter itu? Di komputer kan ada enter. Iya. Kenapa harus enter? Menurut Pak Erlangga itu karena apa? Untuk apa? Kalau entar program-program dari jalan, termasuk juga dalam politik harus ada enter bukan entar, Pak. Enter bukan entar. Iya. Oke, Pak. Jadi untuk kader Partai Golkar, apa yang ingin Pak Erlangga sampaikan menuju tahun politik 2024? Ya tentu ini Partai Golkar sudah melakukan konsolidasi secara baik. Saya apresiasi seluruh kader Partai Golkar untuk terus kita konsolidasi dan kita persiapkan menuju pemilu 2024. Dan tentu kita harus mendukung program-program pemerintah yang sedang berjalan agar pemerintahan ini berhasil. Karena kalau pemerintahan berhasil, masyarakat yang akan memilih Partai Golkar akan semakin bertambah. Pak, terakhir banyak yang memprediksi bahwa nanti ketum-ketum parpol ini akan deklarasi di bulan Maret atau bahkan ada yang mengatakan di bulan Juni sudah mulai terlihat begitu. Kan tidak mungkin juga kita semuanya meraba-raba terus begitu kan, Pak. Menurut Pak Erlangga kapan momen itu akan terjadi atau mungkin kapan Golkar dan KIB akan mendeklarasikan? Ya tentu kita punya milestone, tambah partai, tambah ini. Jadi kalau itu semua pre-kondisinya sudah, maka siap diluncurkan. Apakah itu betul di bulan Juni nanti mulai terlihat, Pak? Ya tadi tergantung inputnya mana. Kalau semua sudah masuk, kita pencet yang enter tadi. Kalau belum cukup, masih entar, Pak. Oke. Pak Erlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar, terima kasih banyak, Pak, sudah berdialog bersama dengan saya di Talk Politik with Reinhard. Sehat-sehat, Pak Erlangga. Terima Kita nantikan apa langkah-langkah politik berikutnya dari Partai Golkar di bawah kepemimpinan dari Pak Erlangga Hartarto. Terima kasih banyak, Pak Erlangga. Pak Reinhard. Terima kasih.